Fabio Rockenbach may very well fancy his chances from here. Riverside expects a sixth goal here. Rockenbach, oh, they've got it! One of the best free kicks you're likely to see this season. Fabio Rockenbach, absolutely outstanding. Fabio Rockenbach barangkali menjadi nama yang jarang didengar oleh pecinta bola era sekarang. Akan tetapi, satu hal yang pasti, dia adalah pemain ajaib yang digadang-gadang bakal menjadi bintang besar. Bukan bualan belaka, Rockenbach disebut punya kualitas mumpuni. Berposisi sebagai gelandang, dia punya skill olah bola tinggi dan tentunya akurasi tendangan yang sangat baik. Caranya dalam menendang bola terlihat seperti pistol yang akan segera melepas pelurunya. Fabio Rockenbach adalah calon bintang. Dia adalah Dunga baru dan disebut bakal gantikan peran Pep Guardiola yang telah bertahan selama 17 tahun di Barcelona. Namun nyatanya, Rockenbach lenyap akan kebiasaannya sendiri. Dia memiliki karir yang paling tidak stabil dalam sejarah. Terkadang dia malas berlatih, namun tiba-tiba dia akan mengejar bola sampai ke ujung dunia. Sesekali dia bermain sangat buruk, akan tetapi tiba-tiba dia akan menjadi penentu kemenangan timnya lewat sepakan mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Fabio Rockenbach? Fabio Rockenbach memulai karir profesionalnya di klub internasional pada tahun 1999. Saat itu usianya baru menginjak 18 tahun. Namun untuk ukuran pemain Brasil yang tampil di liga domestik, dia adalah bintang muda. Dia punya kemampuan sempurna untuk dijadikan sebagai andalan. Benar saja, posisi Fabio Rockenbach di lini tengah internasional tak tergantikan. Dia memainkan hampir seluruh pertandingan yang tersedia. Padahal sekali lagi, Rockenbach masih sangat muda dan minim pengalaman. Namun itulah hebatnya Rockenbach. Hingga tepat pada tahun 2001 atau saat usianya hampir menginjak 20 tahun, pelatih Luis Felipe Solari memberinya kesempatan bermain di tim senior Brasil. Dia bermain di ajang Piala Konfederasi yang digelar di Jepang dan Korea. Dalam setidaknya 4 pertandingan yang dimainkan, sang pelatih selalu memberinya kesempatan. Maka hal ini kian membuat pesona Rockenbach terpancar. Mengaku kagum dengan bakat sang pemain, Luis Felipe Solari kembali memainkan Rockenbach di tim utama Brasil yang kali ini berlaga di turnamen Copa America. Setelah melihat kilau sang pemain, klub asal Eropa FC Barcelona tertarik merekrutnya. Hal ini berkaitan dengan mundurnya sejumlah pilar seperti Jari Litmanen, Emmanuel Petit, dan sang kapten Pep Guardiola. Fabio Rockenbach disebut sebagai Pep Guardiola kedua. Kemampuannya yang dianggap mirip dengan Dunga diprediksi bakal serasi dengan strategi yang diterapkan Charles Rexach. Sejatinya saat itu Barca ingin mendatangkan sejumlah bintang asal Serie A Italia, namun manajemen klub tidak setuju dengan harga yang ditawarkan. Lalu perwakilan El Barça berbicara dengan Luis Felipe Solari tentang bakat yang bernama Fabio Rockenbach. Setelah melalui obrolan yang cukup panjang, Barca berani mengeluarkan uang sebesar 12 juta euro untuk mendatangkan Rockenbach. Kedatangan Rockenbach ke Barca cukup berdampak bagi sejumlah pihak, tak terkecuali Mikel Arteta, produk Akademi Barcelona yang pada akhirnya pilih mundur menyusul kedatangan Rockenbach. Arteta mengaku minder karena orang-orang menyebut pemain asal Brasil itu sebagai duplikat Dunga. Kehebohan pun lantas terjadi di Barcelona saat Fabio Rockenbach datang. Orang-orang berpikir bila sang pemain benar-benar punya potensi yang sangat besar. Sejatinya hal itu memang benar adanya. Sayang seribu sayang, potensi yang dimiliki lenyap seketika menyusul kebiasaan buruk yang ditunjukkan. Nahas, segala sesuatu yang telah dipersiapkan tidak berjalan sesuai rencana. Fabio Rockenbach gagal mengadopsi kesuksesan Guardiola. Dia mengaku punya karakter berbeda dengan Pep, di mana sang pelatih terus memaksanya berkutat di tengah dan membagi bola tanpa diperbolehkan melebar.
Karena tidak memiliki kecerdasan yang sama dengan Pep Guardiola, Fabio Rosenbeck tampak seperti pemain yang kehilangan arah. Dia gagal mengorganisir permainan dan lebih sering mengandalkan fisik dengan bermain lebih agresif. Akhirnya, Rosenbeck kalah pamor dengan Xavi Hernandez dan segera terbuang dari skuad Barcelona. Apalagi sang Rosenbeck tergolong ke dalam pemain yang malas dan hobi ciptakan kontroversi. Hanya 2 musim bertahan di Camp Nou, Rosenbeck kemudian dilepas oleh pelatih Louis van Gaal yang baru diresmikan sebagai entrenador anyar. Perlu diketahui pula, karir Fabio Rosenbeck di timnas Brasil juga terhenti setelah hanya memainkan 7 pertandingan. Ia mengalami penurunan performa dan menampilkan sesuatu yang cenderung tidak stabil. Maka dari itu, 2001 menjadi tahun dimulainya karir bersama timnas Brasil sekaligus penutupan pengalaman Rosenbeck di tim Samba. Usai bermain di Spanyol bersama Barcelona, Rosenbeck lalu sempat berkarir di Sporting Lisbon sebagai pinjaman. Meski menciptakan sejumlah momen menyenangkan, dia tetap gagal menunjukkan performa maksimal. Rosenbeck lalu mengikuti jejak Gaisca Mendieta yang berkarir di Middlesbrough. Tak dinyana, ia mendapat pengalaman yang cukup menyenangkan. Setelah sempat membawa Sporting Lisbon ke final Piala UEFA musim 2004-2005, Rosenbeck juga melakukan hal yang sama di Inggris. Ia membawa Middlesbrough ke final Piala UEFA setahun setelahnya. Salah satu momen terbaiknya di Middlesbrough juga terjadi saat ia menjalani laga melawan Manchester City. Tepat pada 11 Mei 2008, Rosenbeck mencetak gol tendangan bebas sensasional yang mengubah kedudukan menjadi 6-0. Itu menjadi gol ke-7-nya untuk The Borough selama 3 musim. Dan hingga karirnya berakhir, sepakan ke gawang The Citizen masih menjadi gol yang terbaik. Dengan 2 assist indah dalam pertandingan yang sama, Rosenbeck turut menunjukkan kepada The Borough tentang apa yang mampu dilakukannya di tim. Namun anehnya, tepat 2 hari kemudian, ia resmi meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Momen itu pun kian menguatkan anggapan tentang betapa misteriusnya karir Fabio Rosenbeck. Pasca perginya dari Inggris, namanya perlahan menghilang, terutama ketika dia memutuskan kembali ke Brasil pada tahun 2009 untuk memperkuat Grêmio. Akhirnya, meski sempat berpetualang ke Cina bersama Dalian Airbin selama 3 musim, pria kelahiran 10 Desember 1981 ini gantung sepatu pada tahun 2014 lalu, tatkala memperkuat klub amatir Ipiranga. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Rosenbeck yang digadang-gadang bakal meneruskan jejak kesuksesan Pep Guardiola di Barcelona akhirnya kembali ke telinga publik. Sayang, hal ini terjadi karena alasan yang salah. Pada Oktober 2017, Fabio Rosenbeck dikabarkan ditangkap kepolisian negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil dalam sebuah operasi besar-besaran untuk membongkar sindikat sabung ayam. Menurut laporan Globo, dalam operasi itu disita sejumlah barang bukti berupa 89 ekor ayam jantan dan uang senilai $100.000 AS. Lebih lanjut, 57 orang juga ditangkap dalam penggerebekan itu. Sebagaimana diketahui, sabung ayam merupakan aktivitas ilegal di Brasil dan berdasarkan lansiran Bleacher Report, Rosenbeck sudah terlibat di sana sejak tahun 2011 silam. Jika dilacak berdasarkan rekam jejak karirnya, itu artinya Fabio Rosenbeck sudah menekuni aktivitas terlarang itu semenjak masih berkostum Grêmio.